Talim kita hari ini Rabu 24 ya. Hari Jumat. Kini Jumat tanggal 20 sampai. Ya. Jumat 20 sampai berarti kan masuk puasa kedua, tiga. Hakikat siang Ramadan atau hakikat puasa Ramadan bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi, yu'amahu yuqabi madidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim di bulan yang penuh rahmat ini, kita langsung isi dulu dengan penguatan keislaman kita dengan syahadat, kemudian istighfar, memohon untuk dilancarkan puasa kita dengan kemaafan kepada Allah tentunya. Langsung saja nanti diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Sama-sama langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat kita dan niat kita dalam taklim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takfi hajatina, pasang niat untuk besok puasa kita di bulan Ramadan. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad, khususan ilahi Muhammad nabiyuna ka muslimin mukminin wa muslimin. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku, baik taklim maupun yang ditalimi, agar bisa bermanfaat, berguna talim ini dan bisa terpahami kajian-kajian untuk hari ini. Doa puasa Ramadan hari ke-1 dan ke-2. Aminkan aja. Allahumma ij'al syami bihi syama syaimin wa qiyami bihi qiyamal qaimin wa nabihni bihi annawatil ghafilin wa habli jurmi bihi ya ilahal alamin wa fu'ani ya afian anil muzrimin. Allahumma qaribni bihi ila mardatika wa janibni bihi min syakatika wa naqimatika waqfikni bihi liqaraati ayatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah puasaku di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Sholat malamku di dalamnya sebagai orang yang sholat malam sebenarnya. Bangunkan daku di dalamnya dari tidurnya orang-orang yang lalai. Bebaskan aku dari dosa-dosaku, wahai Rabb semesta alam. Maafkan aku, wahai yang memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya Allah, mohon dekatkanlah aku kepada keridhoanmu dan jauhkanlah aku dari kemurkaan serta alasanmu. Mohon berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayatmu dengan rahmatmu, wahai maha pengasih dari semua yang pengasih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita sudah memasuki 2 kali kita puasa Ramadan dengan isi doa tadi. Jangan lupa kita tetap tiap Ramadan diisi dengan doa dan niat. Ya. Kembali lagi penting kita pahami perkara niat terkait dengan hakikat puasa Ramadan sangat krusial ya, banyak tidak dibahas. Ini ada niat puasa itu 1 malam 1 kali. Ada niat puasa diborong sebulan 1 kali. Kalau di Andong yang sebulan 1 kali itu mazhab Maliki. Paham itu? Yang tiap hari itu mazhab Syafi'i. Ya, jadi karena kita terletak pada mazhab Syafi'i, sebaiknya kita niat puasa kita tiap hari. Ya, logikanya dari Imam mazhab Syafi'i itu begini. Ini enggak ada di risalah. Tunjukkan dulu supaya kita lebih mafhum ya. Supaya bisa diterangkan kepada umat, terutama yang di bidang akademis atau dakwah. Karena ini manfaatnya sangat penting. Kenapa demikian? Puasa Ramadan hukumnya wajib kan? Nah, sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib. Sekarang antum misalnya niat sholat fardu 5 waktu diruntun 1 bulan, logikanya boleh nggak? Diniatkan? Nggak boleh. Yang wajib itu sebaiknya besok diniatkan, besok niatnya hari ini. Kenapa Imam Malik memakai 1 bulan? Karena kondisinya berbeda. Ya, pada masa itu kondisinya perang, nggak ada kesempatan. Maka kalau dia mati syahid, dia sudah dianggap puasa sebulan. Duduk. Udah paham ya? Ini perlu untuk akademis, untuk pendakwah diterangkan. Itu dalilnya jumhur ulama. Jadi kalau antum memakai yang sebulan sekali boleh-boleh aja, tapi tolong jangan dilepas yang 1 hari. Duduk ya. Karena kita juga kan sedang perang melawan hawa nafsu. Siapa tahu kita mati karena nggak kuat. Sudah sama 1 bulan berarti pakai mazhab Maliki. Ya, ikhtiari kita logikanya begini di mazhab Syafi'i. Kalau sholat kita
langsung di rumpun dari subuh, kita niatnya subuh nih, ya di rumpun udah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 1 kali tarikan sebulan lagi, boleh nggak? Sama kan logikanya begitu kan? Ya nggak boleh kan? Logikanya begitu, kecuali kondisi tertentu, udah paham ya? Seperti kodok, niatnya beda kan? Nah kondisi sekarang kodok mana asal? Kenapa? Kenapa di kodok kita sholat manasak ini? Dimana waktu kita ini sebenarnya bergeser dengan kecepatan. Ya. Jadi di mana saja kita bisa ada waktu sholat. Nah, makanya ada yang disebut keringanan sholat dengan tayamum. Ya. Jadi kembali lagi, kalau besok kita mau puasa, tadi diisi dengan niat untuk besok. Besok lagi diniat untuk besok. Antum rantum sebulan, sama kita sholat di subuh niat aja, rantum aja. Niat saya sholat subuh 2 rakaat ini ya, lillahi ta'ala. Langsung di rukun niat saya sholat zuhur 4 rakaat ini, lillahi ta'ala. Sholat asar di rumpun diniatnya di subuh. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Duduk ya. Ini bukan dalil logika, ini jumhur ulama. Nah itu salah satu ilmu yang mesti Anda jelaskan. Duduk. Jadi Anda dalam hal ini paling krusial aja yang Anda sampaikan. Untuk hal-hal yang nggak biasa mereka memahaminya ya. Kadang-kala kita walaupun ahli sendiri di ulama, kalau kita tidak itikaf mendalami apa konsep-konsep dari kajian ulama-ulama terdahulu, kitab-kitabnya, kita nggak bisa jadi orang soleh yang benar. Kemarin kan dikaji tuh. Nah, jangan disepelekan ya amalan-amalan itu. Kita harus nukil dari ulama-ulama terdahulu. Kalau kita nukil langsung Quran dan hadis, repot. Kita belum tentu sama itu. Karena memerlukan betul pemahaman etika, ijtihad kita yang betul-betul keren lah gitu. Hari ini kita memasuki syukur alhamdulillah di bulan yang penuh rahmat. Walaupun hari ini kita diuji dengan hujan, padahal rahmat ya. Siapa tahu rahmat kita hujan itu kan pembersihan kan, iya kan? Ta'lim ini kan bahasa kuyup itu, udah kalah dengan si syahwat ya. Jadi Ramadan itu syahwat itu kita mengendalikan, setan yang di kerangkeng ya. Syahwat nggak bisa kan? Karena kita puasa itu kan perlu syahwat, perlu nafs, iya kan? Ini yang akan kita bahas, hakikat puasa Ramadan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiati ilahiyati nahika an fadlika mazina an-nahil waqli atau li ilmi bil ilmi bihada syaril majidi ma'li bil nimati Ramadan. Puji syukur tentunya kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat iradatnya apalagi rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di bulan yang mulia penuh rahmat ini Ramadan. Hadirin jemaah ikhwan akhwat ya jemaah semuanya rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung face to face talaki maupun yang mengaji secara live melalui medsos ya, media sosial. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini pentaklim coba membahas tentang hakikat puasa Ramadan bab 1. Ya, ini terkait konteks korelasi puasa secara ilmu tasawuf. Ya, nah ini penting. Assalamualaikum ya syahrul syam. Salam bagimu wahai bulan Ramadan karena mereka datang. Ya. Assalamualaikum ya syahrul qiyam, menahan. Salam bagimu wahai bulan menahan qiyam, juga bulan berdiri untuk mendirikan sholat tarawih, ya, qiyam, ya. Jadi syaum menahan dan qiyam. Salah satu hakikat puasa itu kan diperintahkannya wajib berpuasa. Perintahnya kan wajib, ada di 183 di Al-Baqarah kan, ya. Perintahnya wajib jelas, ya. Jadi adalah mengendalikan nafsu. Perintahnya itu mengendalikan nafsu. Ini konteks tasawufnya, korelasinya harus kita pahami. Bukan membunuh nafsu. Duduk.
bukan membunuh nafsu. Jadi nafsu harus ada. Antum gimana puasa? Kalau nafsu nggak ada, nafsu untuk berbuka, makan diperlukan. Nafsu menahan ke nafsu, iya kan? Jadi dilarang sekali konteks puasa itu membunuh nafsu, ya. Nah, mengendalikan nafsu adalah kunci utama dari ibadah berpuasa. Berarti ada lawan untuk kita tahan. Hakikatnya gitu. Nah, lidah fa inna syahwayatain yatimu tahakum fiha. Ya. La taqtulaha au tamnaha bil kamil. Hasanan asyamuhu wal hada min dalika. Ini bukan hadis andong, ini kata-kata andong. Ya, udah paham kan? Nafsu itu dikendalikan. Ya, artinya itu. Lidah fa'ina syahwayatana tain yatim, dikendalikan, bukan dibunuh atau dicegah sama sekali. Ya. Jadi puasa tujuannya untuk itu. Duduk. Tujuan puasa itu. Ya. Betul kan? Nah, hakikatnya itu. Mengendalikan nafsu adalah kunci utama beribadah puasa. Hakikatnya. Setuju? Setuju ya? Yang namanya nafsu adalah atribut manusia, bukan jati diri. Sepakat nggak? Bukan ya? Atribut, dititipkan. Itu yang dikendalikan. Karena nafsu itu kuat. Makanya perintah wajib puasa itu harus. Karena nafsu tiap 11 bulan itu kan dilepas. Dia harus direm. Itulah kebutuhan manusia. Supaya dia tidak dominan. Allah mengukurnya. Ya. Seandainya antum nggak paham ilmu ini, 3 hari menyengaja, maka perkaliannya itu 3 bulan. Nafsu antum drop di 11 bulan ke depan. Rusak nggak tuh? Hitungannya gitu. Nah, ini yang bertentu tunjukin. Ini bukan motivasi. Ini kebenaran hakiki. Jangan sekali-kali tidak puasa. Duduk. Karena aksesnya ke depan. Ya. Misalnya kebutuhan manusia nih untuk mengendalikannya ya. Jadi nggak boleh dibunuh, nggak boleh total dihilangkan seperti Rabib. Ya. Misalnya ketika mendapat kesulitan, kesusahan, nafsu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Betul? Betul kan? Nah, untuk kekuatan bertahan, iya kan? Nah, seumpama ada penjajah, ada orang jahil, ada pencoleng, dikeluarkan apa? Walaupun puasa, nafsu amarah. Setuju? Jadi antum puasa, antum mau dibunuh nih. Nafsu antum karena puasa ditahan, antum celaka. Marah Allah. Duduk. Nah, itu hakikatnya. Harus muncul. Wajib mengusirnya. Ya. Contoh lain, apabila kita lapar, maka kita membutuhkan apa bahasanya? Yang benar. Kalau kita lapar mau buka, kita membutuhkan apa? Nafsu makan. Betul? Ya, jadi nafsu kalau kita nggak ngerti kajiannya, nanti dihilangin. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Namun tetap harus dikendalikan. Karenanya jenis-jenis nafsu ini dijelaskan di firman Allah. Banyak orang nggak tahu nih. Kan dijelaskan di Quran. 1, nafsu mutmainah. Ya, nafsu ini tenang. Nafsu ini diridhoi kan gitu. Ya, nafsu jenis ini kan dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang mukmin yang selalu apa? Bersyukur dan bersabar. Ya, betul. Dibangunkan pagi sahur, alhamdulillah. Bisa menahan sampai siang sampai sore. Ya, itu kuncinya sabar. Ya, kan nafsu itu main. Apapun yang terjadi dia menjadi apa? Kalau nafsu bisa bersyukur, nafsu bisa bersabar,
maka kejiwaan kita bisa apa? Tenang. Maka disebut nafsu mutmainnah. Itu penjelasan dari Allah. Setuju? Nah, yang paling berat kan ini. Coba antum diuji. Tenang nggak? Nggak ya? Galau aja bisa marah-marah gitu kan? Puasa nih. Ya, rusak tuh. Nabi kan melukiskan seorang mukmin itu selalu menakjubkan kalau paham ilmunya. Kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau dia kena musibah dia bersabar, betul kan? Nah, puasa kan itu. Ya. Sehingga dirinya selalu kehidupannya tenang, anteng. Bukan bodoh, bukan pasif. Ya, anak istri nggak makan dia tenang aja. Kacau nih kan? Nggak bisa. Ya, salah, sabar aja lah. Salah kan? Nggak bisa. Nah, kedua, disebutkan, dijelaskan. Bahkan Allah berfirman, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Makanya susahnya nafsu diterangkan. Jadi penerangan nafsu itu oleh Allah melalui firman-Nya itu karena ini supaya jelas bisa kita mengamalkan puasa itu dengan benar. Hakikatnya begitu. Jadi kedua, nafsu lawamah atau nafsu yang selalu mengecam ketika melakukan dosa. Dalam hal ini nafsu yang menyadarkan, sebetulnya itu menyadarkan. Ya. Kalau antum bisa memprediksi nafsu lawamah itu yang sering timbul, itu bisa menyadarkan untuk tidak mengulangi keburukan yang sama. Ya. Betul ya? Nah, jadi taubat itu letaknya karena kuatnya nafsu lawamah. Kalau mutmainnah itu udah keren. Ya, karena sudah bisa mempraktikkan rasa syukur dan sabar. Nah, ya. Yang ketiga, nafsu amaratu bisu. Atau nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat buruk. Nafsu ini memiliki kriteria tak pernah puas atau serakah. Ya. Hati-hati Ramadan, makan dibanyakin, buka. Nah, ya, kacau nih. Ya. Nafsu tersebut ibaratnya seperti gini kata Nabi, seperti anak kecil yang enggan disapi oleh ibunya. Paham? Ya, paham ya? Manusia sebagai pengendali dari nafsu harus tegas. Kalau datang kuatnya nafsu amaratu bisu ini harus tegas. Apalagi di Ramadan ini langsung batal loh. Kalau di sini posisinya. Kalau di posisi kedua lawamah itu masih belum batal, masih bagus karena ada taubat, istighfar. Di posisi pertama udah keren. Nah, jadi posisi ketiga ini yang perlu kita pahami secara lebih benar. Bahkan di beberapa kajian kitab makrifat nafsu itu dirunut sampai 7. Ya, sampai 7. Ya, itu udah anung bahas karena sempitnya waktu ya. Jadi semata-mata semua ini pengendalian dari puasa ini untuk kebaikan kita. Hanya dengan kekuatan jiwa seseorang dan ilmunya udah paham, nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan dapat terhalangi. Orang yang tidak kuat menuruti nafsunya sehingga tidak memiliki kepuasan dalam dirinya. Kehidupannya akan rusak. Ini salah satu yang pernah disampaikan dari hadis. Di Qur'annya ada, diterangkan dari firman ada, dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah terkait dengan nafsu ini ya. Pahami. Kullu amalin abana adama yuda'afabul hasanatu asaru amtalillahi la illa syaba'i mayatin dafan qalallahu. Aja wajah. Illa sauma fa innahu li wa ana azabihi yada usawatahu wa ta'amahu min ajaliya lil syaimi farhatani farhatuna ainda putrihi wa farhatuna ainda liqa'i rabbihi wala kuhuluhu bi atyabu aindalahu min rihil miski. Artinya gini, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ini diletakkan di bulan Ramadan. Allah berfirman, artinya gini, kecuali amalan puasa. Nah, perhatikan di nafsu ini. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Ya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, karena Allah. Antum kan meninggalkan makanan dan minuman karena Allah ya. Bukan karena tradisi, ya kan?
Bagi orang yang berpuasa seperti demikian, insya Allah itu nilai pahalanya di Allah akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kenapa kita menghadapi ini Ramadan gak gembira? Biasa aja. Karena sering menganggap puasa itu tradisi. Jadi coba gini, kalau datang bulan Ramadan diciptakan gembira bisa nggak? Gembira nggak bisa diciptakan. Ya. Jadi gembira itu, senang itu faktor keimanan dan faktor ilmu. Itu tolibul ilmi. Ya. Gembira ketika dia berbuka, gembira ketika berjumpa dengan Rabbnya, sehingga kata Nabi bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Sahih. Nah, kita bahas lebih dalam lagi terkait hakikat syam atau syaum. Berasal dari kata syoma. Apa? Syoma. Artinya menahan. Kalaulah menahan lapar 13 jam saja sudah kelang kabut kita. Ya kan? Nah, ini hakikinya yang perlu ditangkap. Ya. Andung heran nih. Mengapa ada manusia yang mampu menahan dendam, benci 13 hari bahkan 13 tahun? Kongor raya enggak? Nahan lapar 13 jam aja udah payah kan? Padahal nahan dendam itu bahaya loh. Ada nggak orang yang nahan dendam itu benci sampai tahunan? Itu kan saum. Betul kan? Ndak ongor raya tuh. Karya benar dong. Jadi maknanya ke situ gitu. Ya. Kalaulah berbuka dari rasa lapar itu sangat nikmat, buka kan nikmat tuh. Ya. Dendam itu kalau dibuka nikmat nggak? Seharusnya nikmat. Iya kan? Benci itu seharusnya nikmat. Jadi jangan galau. Ini kok ditahan. Repot bener orang sekarang nih. Itu tolibul ilmi. Ya. Kalaulah berbuka rasa lapar kan nikmat itu. Memaafkan kan nikmat itu. Melepas dendam tidak akan, dendam kan nikmat itu. Sama kita berbuka. Ayo. Ini masa ada yang benci sama andung kaji sini? Kaca ini nih. Iya. Aduh. Orang yang dengan puasanya tidak membuat dirinya menjadi lebih baik, kecuali sekedar mendapat lapar dan haus, itu sindirannya. Karena tadi, jadi cetek banget deh kalau hanya menahan lapar, haus, tidak jima di siang hari, itu cetek. Intinya kan puasa itu hakikatnya ke sana. Jadi antum, pertanyaan kalau hari ini masih ada dendam, bagus nggak puasanya? Bisa batal loh. Duduk nggak? Ya, itu istilahnya gini, kalau kita cerdas, jangan tanamkan orang itu berbuat salah terhadap kita. Kita maafin aja. Bila perlu kita datangi. Wah, keren tuh. Dangkalban benar ya kalau orang berpendapat lapar dan haus saja ya. Dalam konteks makan. Padahal tubuh kita hakikinya kan bukan itu. Ingat ya, masalah tidak akan selesai dengan berubahnya orang lain. Selesai nggak? Masalah antum selesai nggak dengan berubahnya orang lain? Enggak kan? Sebagaimana masalah tidak akan bertambah dengan kelakuan keburukan orang lain. Enggak kan? Enggak kan? Masalah kita adalah tanggung jawab kita. Setuju? Dan penderitaan kita bukan karena salah orang lain. Nah, masa orang menderita cari kambing hitam, orang itu yang salah. Persepsi kita yang salah. Nah, coba. Tanggung jawab adalah responsibility. Kira-kira responsibility itu kan gabungan apa? Nih ngomong biasa dulu, kecerdasan. Responsi dan ability. Itu kan digabung. Iya kan? Tanggung jawab adalah tentang kemampuan merespon.
bukan ke orang lain menyalahkan. Antum, orang lain itu pemicu ya. Ya. Tentang antum merespon dari masalah itu. Ya. Sebuah peristiwa antum respon gimana? Bukan peristiwa yang membuat kita menderita kan? Bukan kan? Tapi apa? Respon kita yang sering keliru. Ini penting di puasa. Atas peristiwa yang membuat hidup kita bermasalah. Jadi kita galau itu salah respon. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu tuh. Ya kan? Itu yang bijaksana begitu. Itu diajarin di puasa, menahan tadi. Semakin baik respon yang kita berikan, maka pasti insya Allah deh. Praktekin aja, semakin baik hasilnya dan peristiwa yang akan menghampiri kita. Paham itu? Paham ya? Nah ini buat tesis dia tuh kayak gitu tuh, omongan Anung tuh. Langsung lulus tuh. Jangan nyindir dosennya loh, selesai tuh. Yeah. Selain memperbaiki respon di hati, coba kita perbaiki pula apa? Komunikasi, lisan dalam berpuasa ini. Nggak boleh diem juga. Dengan sesama khususnya dalam mengamalkan menjalani puasa ini kan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, paripurna bahasa kerennya, begitu juga dalam dunia karir. Ya. Komunikasi kan faktor utama dalam pencapaian kesuksesan kan? Iya kan? Makanya nggak dibolehkan puasa itu tidak ngomong kan? Nggak boleh kan di Islam? Karena suksesnya puasa itu harus ngomong dengan ilmu. Saum, kendali. Sebabnya selain hati kita luas, kita juga perlu berkomunikasi dengan cerdas. Setuju? Di situ letaknya. Ya. Dengan berpuasa kita mengatakan, ya Allah, aku menyukai makan dan minum. Jujur, aku suka memenuhi hasratku akan makan dan minuman. Namun, aku lebih mencintai daripada makanan dan minuman. Oleh karenanya, aku berhenti melakukan apa yang aku cintai. Karena perintahmu. Bahasanya kan gampang. Gampang susah. Ayo. Antum mencintai makan minum. Tapi karena perintahmu, aku tinggalkan cinta itu. Aduh, puitis banget dong. Iya enggak nih? Ya. Karenanya menahan lapar dan haus adalah 1%. Berapa persen? 1%. Kewajiban saat puasa Ramadan 99%. Jangan dibalik. Sisanya adalah kewajiban untuk membawa hati, jiwa kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang benar dalam puasa. Karena bulan yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah itu disiapkan itu pada Sya'ban. Karena berat, karena isinya makbul. Kalau sekarang masih meminta, antum rugi. Manen di Ramadan ini. Udah kaya. Ini masuk kedua udah pada punya duit. Masih meminta tadi. Sya'ban berarti amalan antum. Enggak ngirim proposal. Proposal dulu kirim di Sya'ban. Baru hasilnya Ramadan. Iya, Ramadan masih kelimpungan cari duit. Ngaco ini. Iya. Kok gini ya ngajinya ya? Makanya Ramadan itu kan pada itikaf. Iya kan? Ada Ramadan masih galau loh. Pusing. Ya. Fajar Ramadan itu kan menghampiri dunia, memakbulkan. Menghapus noda, mensucikan hati, membersihkan jiwa, memberi rizki. Makanya turun Lailatul Qadar. Masih dicari juga. Kapan ketemunya ya musibah? Ya itu sebabnya kata Nabi, orang yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, jasadnya dijamin deh nggak tersentuh oleh api neraka. Gembira aja. Gembira ini nggak bisa diikhtiarikan.
Coba ikhtiari tahun besok itu gembira saya, gembira. Mengeluh juga. Puasa pulau tiba, tidak bisa merokok. Siang hari aja, paniang. Karenanya dengan berpuasa manusia akan semakin bisa bersyukur. Karena udah paham thalibul ilminya, seharusnya begitu, ya kan harus begitu. Karena paham bahwa dirinya telah diberi nikmat begitu banyak dibanding orang-orang fakir miskin, yatim piatu ya. Dan bulan puasa kita mampu untuk membantu. Salah satu wajib adalah sedekah. Sedekah tidak mutlak materi aja ya. Empati juga, senyum juga sedekah. Yang sering merasakan rasa lapar, mereka kan dibantu. Karena mereka itu harus dimakbulkan. Tidak ada lapar. Duduk. Karena Ramadan itu tidak boleh tidak ada rezeki. Setuju? Setuju ya. Semoga Ramadan tahun ini 1444 Hijriah 2023 Masehi ini adalah Ramadan yang berhasil dan sukses bisa merubah tabiat kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita didik lisan kita agar lebih redup lagi dari celaan dan cacian. Jadi kalau kita mau mendalami sedikit lisan kita dengan kalimat-kalimat yang menenangkan dan meneduhkan nanti pada amalannya. Kenapa demikian? Kita sudah masuk di hari yang ketiga ini. Sebab lisan itu, kata Nabi, lisan aja ya, menjadikan kita berada bisa di surga atau berada di neraka. Percaya nggak? Karena lisan. Antum bisa berada di surga atau antum bisa berada di neraka karena lisannya. Jadi Ramadan datang, setan pergi, bukan malahan diundang. Itu dari lisan. Ya. Kaum muslimin bersiap ya itu ya. Udah masuk hari ketiga ini. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ramadan memperkuat iman, menyembuhkan hati, insya Allah bisa. Ya. Jangan hanya menjalani Ramadan dengan perut kosong. Jalani saja sepenuhnya dengan kesabaran, pengampunan, kebaikan, cinta di sekitar kita, kasih sayang. Rahmat bulan Ramadan itu kan terbuka untuk kita semua. Untuk tidak lagi meminta, tapi sudah berprinsip dikabulkan. Ya. Memohon kesehatan ya aneh nih. Tapi ada juga yang sakit ya. Ada apa tuh? Ya, gitu ya. Jadi rahmat itu sudah ada kan. Mulai besok, tahun besok mesti sudah ada ya. Jadi puasa ini seharusnya tutup pengobatan. Iya kan? Seharusnya. Ya. Karenanya Nabi bersabda, "Fi syahri Ramadana yaftahullah abwabal jannati kulliha wa yuhliku abwabal jahimi wa yuqadul syayatina." Di bulan Ramadan Allah membuka semua pintu surga, menutup pintu neraka dan merantai setan. Nah, berarti masih banyak yang minta obat itu karena neraka. Ayo. Nggak enak ngaji ya? Nggak enak kan? Nah itu bahasa tasawuf. Ya. Jadi Ramadan itu bulan antum memberi pertolongan. Yang duduk ini nyinyi sodako. 3 kali 4 kali pas tabikul barke antok saya. Antok gitu. Nah, bukan untuk yang duduk. Udah di set juga orang anak panti yang buka duit tuh. Indah juga mengarati aja lah badut. Nah, karyawan dong, terserah lah. Masalah itu nyelesainnya dengan Ramadan itu bulan nolong orang. Poin. Karena di sana bulan memberi rezeki dari Allah. Yakin kan nih? Ternyata kita yang menolak rezeki kan? Khusus kepada mukmin. Ramadan sedang dalam perjalanan. Kita lagi berjalan. Kita masih di rahim Ramadan. Jadi bicaranya yang sopan, bersikap baik kepada orang lain dan praktekkan perbuatan baik. Ya, Ramadan adalah salah satu pintu rahmat yang terbuka lebar, kesempatan membersihkan jiwa. Ramadan adalah salah satu pintu rahmat yang terbuka lebar sebagai kesempatan untuk membersihkan jiwa. Terkadang
kita tidak menyadari betapa istimewanya sesuatu sampai waktu pas nanti kehilangan. Habis Ramadan. Itulah yang seharusnya dirasakan tentang Ramadan. Setiap tahun kan nggak merasakan begitu. Ada pertempuran yang terjadi dalam diri kita di bulan Ramadan. Benar? Berarti kalau nggak ada merasa bertempur, ngaco ini. Aduh, lapar, haus. Bertempur nggak? Ya, selama 30 hari Allah memberikan kekuatan untuk menang. Jika sekarang muslim keluar dari Ramadan tanpa memperoleh ampunan kebaikan, betul-betul antum merugi. Itu hadis. Ramadan ini adalah anugerah dari Allah. Ingat, doa dan puasa sangat berharga bagi Allah pada bulan Ramadan. Itu tiap hari ada doanya. Maka anu nggak mau putus. Ya udah belajar aja di Mbak Google tuh banyak doa hari pertama, hari kedua itu sahih kok. Tolong diucapkan aja. Kapan waktunya? Waktunya bebas. Tapi pada hari waktu puasa. Duduk pada hari itu. Saat kita menjalankan Ramadan dari kejauhan, yakinlah bahwa Allah akan mendekatkan hati kita di bulan suci ini. Semoga Ramadan kali ini mengingatkan kita akan perlunya terus beriman pada Allah. Tidak ada yang tak mungkin selama menjalani ibadah puasa dengan tuntunan ilmu yang benar. Pasti makbul. Rahmat bulan Ramadan itu terbuka untuk kita semua loh. Ya. Baik itu orang gak beriman maupun orang yang beriman. Ya. Untuk bisa meminta, bersimpu, memohon. Itu sebetulnya di Sya'ban proposalnya. Karena di sini pengabulan. Insya Allah dikabulkan. Ya. Jadi endung potong langsung ke pemahaman tasawuf. Dahulu di zaman Nabi ketika didapati perang di bulan Ramadan, umat Islam tetap diharuskan melakukan jihad walaupun dalam keadaan berpuasa. Di sedikit sejarah. Ya. Tidak ada alasan karena sedang tidak makan untuk tidak mau melawan orang yang makan. Nggak ada alasan. Karena pada hakikatnya orang yang berpuasa memiliki kekuatan yang cukup. Jadi antum kalau ingin makbul di dalam Allah harus melemahkan diri. Maka antum jadi kuat. Kenapa? Karena Allah Maha Cemburu. Nggak boleh ada kekuatan. Kekuatan tawakal apa sih? Setelah antum nafi semua dengan ikhtiar. Setuju? Ya. Ya. Jadi hakikatnya kalau antum ingin kuat, antum puasa. Besok kalau diuji puasa. Kalau sudah nol, maka Allah menolong. Nah itu boleh dinazar, boleh. Pengertian dinazar gini diganti. Karena pada saat kita memerlukan otak debat, itu perlu nafsu, perlu energi, jangan puasa. Tapi setelah itu nazarnya puasa. Ini dapat fikih antum tuh. Gimana nih? Dapat fikih kan? Puasa. Jadi puasa boleh di awal, boleh di akhir. Kita akan diuji besok. Saya puasa. Paling bagus hari lahir antum. Itu paling bagus. Puasa. Niatnya tadi supaya Allah menolong secara tawakal. Ngerti? Nah, ngandung terusin nanti dipakai gitu sih. Oleh sebab itu Nabi Muhammad tetap memerintahkan para sahabatnya untuk berjihad dalam keadaan puasa. Bayangin. Sebab Nabi yakin bahwa umat yang memiliki kekuatan meski sedang menahan lapar akan berlipat kekuatannya. Ya, ketangkap gak sih maksudnya nih? Ya. Jadi sebenarnya membuat orang lebih kuat itu bukan untuk malas-malasan, itu bahasanya, kejiwaan. Puasa kan malas-malasan. Awak puasa lah. Lalu saya kan ibadah, asal ilmu. Salah ilmu kan? Apalagi seorang muslim yang taat tanpa sedikit pun mengeluh saat berpuasa, walaupun bekerja menguras tenaga kan. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan betapa kebutuhan pokok manusia sebenarnya makan. Kata Nabi,
Li Syihaimi fahatani farhatun ainda fitrihi wa farhatun ainda liqa'i rabbihi. Betul kan? Kegembiraan yang dirasakan saat berbuka puasa atau berhari raya, meski tanpa harta atau kemewahan, menunjukkan betapa berharganya setiap suapan makanan. Nah, hal ini kan mengajarkan kita syukur luar biasa atas nikmat makanan yang diberikan oleh Allah. Cendol, dawet, apalagi yang tadi dibeli kolak, hari biasa sepele itu, nggak ada harganya. Pas Ramadan, luar biasa. Ya, luar biasa. Dipelototin tiap hari itu. Itu supaya kita bisa bersyukur. Karena saum itu kan menahan sebagai ujian. Perang saum sebulan penuh pada Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Yang pada saat pelaksanaannya sebulan kemudian terjadi perang Badar. Sejarahnya gitu. Pada bulan ini juga diwajibkan zakat fitrah dan terjadi peristiwa perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu kemuliaan waktu di Ramadan. Ka'bah. Ya. Perang Badar sendiri tepatnya terjadi pada 17 Ramadan. Detik pertamanya diawali dengan apa? Tantangan. Ditantang orang beriman. Duel dari tentara musyrikin Quraisy yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asyad Al-Makhzumi. Tantangan ini dilayani, diterima oleh Hamzah bin Abdul Muthalib kan? Ya. Dan Hamzah menang. Puasa itu menang. Padahal Hamzah disuruh puasa. Itu menang. Melawan yang tidak puasa. Dari logika gimana? Antum ngelawan orang yang kenyang perutnya, antum puasa, menang antum. Nggak percaya, bingung dia. Nah, itu pakailah ilmu dalil Yahudi. Isu informasi dan hal terkait perang fenomenal tersebut sudah dikabarkan jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi. Sudah turun firman itu. Maka Nabi menyuruh berpuasa. Jadi antum kalau ada kehendak ingin makbul, puasa, nazar. Itu ilmunya. Kira-kira ketangkap. Nah, dengan demikian wajib saum pada sebulan sebelum perang 11 bulan. Percaya nggak? Dia. Itulah ujian nanti 11. Ibadahnya luar biasa. Jika tidak luar biasa, bagaimana mungkin Allah mewajibkan saum? Sementara pada saat pelaksanaannya Allah telah mengetahui, menakdirkan akan terjadi perang besar. Walhasil saum bulan Ramadan dapat dibaca sebagai perang, baik itu secara fisik maupun batin. Secara fisik kita berperang melawan lapar dan haus. Secara batin, melawan segala hasrat duniawi. Itu batin. Untuk bisa memenangkan perang yang sedemikian, sudah pasti fisik harus kuat, kan gitu? Iya, harus semangat. Batin harus berbahagia. Tapi ajaran Nabi suruh menahan. Lah, kan bingung nih. Nah, jadi antum kalau menahan harus ada bahagia kalau menang. Itu batin. Jadi batin itu ditimbulkan bahagia puasa menahan di Sya'ban. Sya'ban aja nggak puasa, gimana mau gembira ketemu Ramadan? Benar nggak ada? Nabi itu full loh, 30 hari puasa sunat paling banyak di bulan Sya'ban. Ada hadisnya. Maka antum bisa gembira waktu pasukan datang. Perang Badar. Ayo. Kan nggak ditangkap hikmahnya begitu. Contoh oleh konteks kekinian. Jadi kalau antum menghadapi masalah berat, puasa. Puasanya nggak diem, langsung hadang. Menang antum. Kira-kira ketangkap nggak? Karenanya puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf, langsung sandarkan dulu. Ini perspektif tasawuf ya.
harus melalui ilmu tasawuf. Jadi kalau kita mendalami puasa secara batin, karena puasa itu bukan lahir saja, termasuk batin. Kalau puasa batinnya antum ngomong sembarangan, puasa lahirnya tetap sah, tapi rusak semua pahala puasa itu. Nggak ada realisasi 11 bulan. Duduk kan nih? Dasarnya kita pahami dulu firman Allah supaya lengkap semuanya, karena termasuk syarat untuk kita mendalami puasa adalah membaca, mentafsirkan, jadi mufasir Quran salah satu yang paling pokok Al-Baqarah 183 184 sebagai kewajiban kita dibaca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang diberikan tadi itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ujungnya berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apapun juga. Antum menjembatani kondisi zaman sekarang ya, kajiannya ya. Menjembatani realisasinya dari ayat itu secara hakikat dalam konteks ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf penting ya, supaya jangan melenceng ajaran tasawuf, jangan dibid'ahkan yang aneh-aneh. Ya, antum nyebatatin dulu kondisi zaman sekarang yang penuh dengan kebimbangan dari sikap seorang hamba yang beribadah. Di satu sisi dia berpuasa Ramadan namun tetap menguasai sifat yang rakus dan sombong. Banyak. Kan itu masalahnya. Nggak ada realisasinya. Karenanya dari sisi hikmah itu diperintahkan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Hikmahnya yang kalau dikorelasikan dengan ilmu tasawuf begini, pentingnya ilmu tasawuf. Ini untuk Iwan akademis penting ya. Sesungguhnya sebagai wujud makna tafsir surat Al-Baqarah 183 tadi, untuk menjadi bertakwa dengan puasa Ramadan, ini terdapat 4 makna hakikat.
dari puasa Ramadan. Tentunya dalam perspektif tasawuf ya. Ya. Manusia adalah makhluk sosial kan. Yang padannya pikiran, akal, perasaan hati. Keberadaan dari dua hal tersebut telah menghadirkan lingkungan yang positif dan negatif akhirnya kan. Dua kondisi lingkungan tersebut dipengaruhi oleh kedekatan seorang hamba kepada Allah. Pasti itu. Bisa positif, bisa negatif. Apabila telah terjalin kedekatan yang kuat antara diri seorang hamba kepada Rabb-nya, maka lingkungan di sekitarnya akan bernuansa positif. Mempengaruhi 40. Jadi kalau antum kuat dekat sebagai ulama dekat kepada Allah, makrifatnya, maka itu mempengaruhi lingkungan. Antum tidak akan didatangi oleh orang-orang yang zalim. Yakin itu. Itu ilmu tasawuf. Nah, maka kalau dia masih lingkungannya rusak, ya, kalau ada misalnya nasab, juriyat, itu ditariknya mereka itu. Itu enggak terpikirkan dengan rencana. Karena bulan Ramadan itu harus masuk rahim. Dalam konteks metafisis. Duduk gak? Jadi antum dipaksa kemari. Duh. Tanpa disadari itu. Lihat aja. Karena positif itu ada timbul kedamaian dan kesejahteraan. Namun apabila tidak terjalin, hubungan tidak ada yang kuat dengan Allah, akan terjadi di sekitar lingkungannya berupa kondisi yang negatif. Ketidakadilan disebabkan nuansa kehidupan di sebagian besar masyarakat dunia dalam beraktivitas yang penuh dengan kerakusan dan kesombongan. Antum di sana. Itu gunanya kita bernasab, bertolibul ilmi. Banyak nggak jemaah andong yang masih di lingkungan situ dalam bulan Ramadan? Banyak kan? Ya, dikarenakan Ramadan adalah bulan penuh dengan pendidikan, kepedulian sosial, dan bulan yang penuh dengan kepekaan diri seorang hamba. Karenanya atas instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang terakhir merupakan bagian utama yang ingin dijangkau oleh kalangan hamba Allah tadi. Karenanya di bulan yang berisikan rahmat makfirah dan pelepasan atau menjauhkan siksa api neraka bagi yang berpuasa, itu sebabnya Ramadan identik dengan puasa dan merupakan jargon utama dari aktivitas ibadah setelah perintah sholat fardu 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Karenanya puasa akan bisa memberikan pendidikan, kepedulian sosial, dan jalan menuju kedekatan diri seorang hamba kepada Allah melalui kepekaannya dalam berhubungan, menghubungkan makna ibadah yang telah dilakukan dengan kondisi perbuatan individu sosialnya sehari-hari. Karenanya hakikat puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf ya, melalui tafsir. Jadi mufasir dulu di Quran Al-Baqarah 183 dulu yang sudah dibaca tadi. Dalam risalah awal Ramadan ini, andung sebagai pentaklim nung coba menjembatani kondisi zaman now ini yang penuh dengan kebimbangan dari sikap seorang hamba yang beribadah. Satu sisi ia berpuasa Ramadan namun masih tetap menguasai sifat rakus dan sombong. Mesti gimana? Karena korelasinya puasa Ramadan dengan tasawuf sebagai wujud makna tafsir Al-Baqarah 183 dengan puasa Ramadan tertafsiri 4 makna hakikat puasa Ramadan dalam kacamata ilmu tasawuf sesuai surat Al-Baqarah 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, wajib sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi sebelumnya secara singkat mengulang dulu nih ya, supaya lebih paham. Kita pahami terlebih dahulu pengertian tasawuf dan tujuannya. Di sini kuncinya. Antum tahu nggak? Kenapa ada ilmu tasawuf? Tujuannya apa? Untuk bisa mengenal tasawuf, maka ikhwan, akhwat, wabil khusus, jemaah jemaah di mana saja berada, harus mengawalinya dengan mengetahui dari pengertian tasawuf serta tujuan tasawuf. Apa sih pengertiannya?
Mengetahui pengertian dan tujuan akan mengantarkan kepada pemahaman hakikat tasawuf dan mampu menyandingkannya dengan pemahaman hakikat keislaman. Beda. Karenanya ada dua kajian sandingan dalam kehidupan di Ramadan ini. Ada dua kajian sandingan dalam kehidupan bulan Ramadan ini, antara tasawuf dan keislaman, yang perlu antum pahami dengan benar. Satu, pengertian tasawuf. Bahas dulu. Ilmu tasawuf adalah suatu kajian keilmuan yang membahas tentang pelatihan jiwa, tarbiyah jiwa, dan penemuan hati serta perbuatan batini seorang hamba, khusus untuk event akademis. Siapa saja, ya, kok akademis lagi UIN lagi, enggak lah ya. Ini khusus, ya. Ini penting untuk yang umum. Ini bukan pilih kasih, ya. Ilmu tasawuf adalah suatu kajian keilmuan yang membahas tentang pelatihan jiwa dan penemuan hati serta perbuatan batin seorang hamba Allah. Disiplin pembahasan, karenanya disiplin pembahasan ilmu tasawuf dalam diri seorang hamba kepada suatu aplikasi perbuatan perilakunya di bumi kepada pembuktian dirinya sebagai wakil Tuhan. Bahasa syariatnya kalifatullah, tasawuf. Oleh karena itu, pengertian tasawuf yang mesti diyakini oleh ikhwan akhwat adalah kedekatan seorang hamba kepada Rabb, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dengan keikhlasan. Tambah, dengan keikhlasan, bukan karena terpaksa. Antum kalau nggak ikhlas, takwa, meninggalkan larangan, antum masih belum bertasawuf. Duduk kan? Nah, harus dengan ikhlas. Berat, ikhlas nggak bisa diomongin. Ya. Jadi bisa dimaknai sebagai berikut. Satu, ilmu tasawuf adalah kecintaan seorang hamba dalam menjalani kehidupan dengan budi pekerti yang telah diperbaiki. Budi pekertinya telah diperbaiki. Kapan perbaikinya? Ramadan. Dari ketidakmuliaan kepada kemuliaan. Bisa disebut tingkah laku atau kebersihan batin. Ramadan. Dua, ilmu tasawuf juga semacam ilmu syariah yang timbul kemudian di dalam agama, ya kan? Nah, asalnya ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia serta membenci perkara-perkara yang selalu mendaya orang banyak, jolim, kelejatan harta benda, juhud, kemegahan, gak boleh serakah, dan menyendiri menuju jalan Rabb dalam kalwat dan ibadah tasawuf. Yang kedua, yang ketiga, ilmu tasawuf dapat dipahami sebagai suatu keilmuan yang mengantarkan seorang manusia untuk berbudi pekerti yang mulia menuju kehambaan dirinya kepada Allah, sehingga memperoleh kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dirinya memberikan kemampuan pengendalian kolbu. Kalau antum dekat kolbu, bisa antum kendalikan hati. Kemampuan pengendalian kalbu atau hati akan segala bentuk fasilitas dunia, sehingga dunia digunakan untuk hanya memperoleh cinta kepada Allah, dengan cara mensucikan, bersihkan jiwa, tentang cara memperbaiki akhlak, tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang sifatnya langgeng abadi. Nah, karena kata tasawuf diambil dari kata yang disebut artinya bersih. Disinilah dapat dipahami istilah sufi dapat dikaitkan dengan dua hal, lahiriah dan batiniah, yang menghubungkan dengan praktek kehidupan yang berada di serambi masjid dan menggunakan pakaian sederhana yang terbuat dari bulu domba yang disebut suhu. Asal kata dari sufi. Mereka telah dianggap sebagai orang yang meninggalkan dunia dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan mewah, dan hanya menggunakan dunia sebagai pemenuhan kebutuhan pokok saja. Juhud, sederhana. Adapun pernyataan kaum sufi yang berada di dalam hati yang tulus dan suci adalah menghubungkan mereka kepada jalan menuju keistimewaan di hadapan Rabb dan bertitik beratkan pada hal yang batin. Karenanya tujuan ilmu tasawuf bertasawuf. Ilmu tasawuf itu harus bertasawuf, itulah torekot. Duduk. Kalau antum hanya belajar ilmu tasawuf tanpa bertasawuf, antum hanya dapat teori.
Nah, dalam setiap kegiatan kehidupan manusia tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang diawali dengan niat. Betul? Tasawuf. Guna bisa mengantarkan seorang hamba Allah kepada suatu perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan yang penuh kesadaran bahwa seorang manusia hanya sebagai hamba Allah, melakukan segala perintahnya dengan kecintaan kepada Allah yang Maha Esa, dengan perbuatan yang berakhlak mulia. Karenanya hakikat akhlak mulia seorang hamba adalah pengakuan diri bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb. Tuhan adalah sosok yang dipuji, dipuja, yang diperebutkan oleh para pecintanya, sehingga segala fasilitas dunia yang menggoda tidak akan mampu mengendalikan diri seorang hamba untuk menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, sedikit lagi, nggak enak kalau nggak putus nih. Saya Abdul Qadir dalam buku yang berjudul Hakikat At-Tasawuf menerangkan bahwa tujuan bertasawuf adalah membangun akhlak yang mulia dari diri seorang hamba. Ini dapat dipahami bahwa dengan bertujuan untuk membangun akhlak mulia seorang hamba akan menjadikan sosok hamba berlapang dada, bahasa Jawanya legowo, bahasa Minangnya lapang dado, dengan kenyataan yang dihadirkan oleh Allah. Sebab hal tersebut sebagai bukti kecintaan seorang hamba sehingga ia tidak pernah merasa terbebani pada segala instruksi Allah. Antum terbebani enggak dari instruksi Allah? Dan terbuai dengan segala pemberian kenikmatannya dari Allah. Semua instruksi yang diberikan dari Allah, pemberian akan dipahami sebagai wujud rasa syukur oleh seorang hamba kepada Allah, yang pemberian tersebut merupakan wujud kecintaan kepada Allah terhadap dirinya sebagai hamba, dan ia harus membuktikan bahwa ia pun turut mencintai Allah. Itu sebabnya dari pengertian ilmu tasawuf dan bertasawuf atau bertarekot dalam hal perintah wajib puasa Ramadan. Puasa adalah bagian ibadah kedua setelah sholat rukun Islam. Ibadah puasa yang dimaksud dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Karenanya puasa tidak hanya di masa Rasulullah SAW saja, namun juga telah ada sejak di masa Nabi Musa alaihissalam. Meskipun tidak ada ketentuan di Taurat, Zabur, dan Injil tentang peraturan akan waktu dan bilangan dalam berpuasa. Karenanya Nabi Musa alaihissalam pernah berpuasa selama 40 hari. Sampai saat ini para kaum Yahudi tetap mengerjakan puasa meskipun tidak ada ketentuan seperti puasa selama seminggu untuk mengenang kehancuran Yerusalem dan mengambilnya kembali. Puasa hari ke-10 pada bulan 7 menurut perhitungan mereka, dan berpuasa sampai malam. Intinya dari berbagai puasa yang dikerjakan oleh mereka mengacu kepada tujuan tetap perbaikan diri kesalahan yang pernah diperbuat dan mencegah diri agar tidak terjadi lagi kesalahan yang berulang. Jadi kesalahan itu muncul disebabkan kesalahan kita hidup disebabkan dua syahwat yang mempengaruhi kehidupan manusia. Satu, syahwat faraj atau seks. Kedua, syahwat lapar. Apabila kedua syahwat tersebut tidak dikendalikan, maka akan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, yaitu ujungnya kesalahan yang berawal dari kerakusan dan kesombongan. Hal ini akan dijelaskan secara rinci di bab selanjutnya, hikmah Ramadan. Sekarang tadi hakikat Ramadan. Untuk lebih jelas insya Allah nanti Nung jabarkan lebih dalam lagi. Kita coba menukil dari para mufasir di bab selanjutnya selama bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023. Insya Allah, mudah-mudahan doain aja, kita kan masih diberi waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf anu agak cepat menerangkannya karena ini penting, ini termasuk hakikat karena terkait dengan nanti hikmah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.